Semua punya peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Tinggal apakah kesempatan itu diambil atau diabaikan begitu saja. Saat kita masih hidup inilah kita masih punya kesempatan untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang paling bertakwa. Beberapa bulan terakhir sampai hari ini kita masih mendengar hal-hal yang berlawanan dengan ketakwaan kepada Allah. Bahkan di negara kita masih ada orang-orang yang dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, apakah itu seorang penegak hukum, apakah itu anggota dewan, apakah dia seorang pejabat, kepala daerah, bahkan kepala negara, mereka termasuk juga mungkin kita, mungkin saja belum melaksanakan ketakwaan itu dengan sepenuhnya. Masih tercampur dengan hal-hal duniawi, masih tercampur dengan hal-hal keinginan agar kita menjadi yang paling enak hidupnya di dunia ini dengan mengabaikan perintah Allah. Kita sama-sama tahu bagaimana keuangan di Indonesia masih menggunakan sistem cara yang dibenci oleh Allah. Cara-cara riba masih digunakan sampai saat ini. Khatib Jumat, ulama-ulama, orang-orang yang berceramah, dai-dai mengingatkan ini setiap saat. Bisa jadi kalau diputar atau direkam, setiap hari ada saja orang yang mengingatkan kita untuk meninggalkan riba. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan pemerintah untuk meningkatkan takwa rakyatnya agar meninggalkan riba tadi. Belum lagi hal-hal lain, suap menyuap masih saja terlaksana, terjadi dimanapun berada. Disinyalir untuk masuk sebuah sekolah, bahkan sebuah perguruan tinggi, seseorang harus mengeluarkan biaya yang besar, ratusan juta rupiah, ditambah lagi dengan uang suapnya yang sampai saat ini tidak tahu berapa. Banyak lagi hal-hal lain dalam kehidupan kita. Wanita-wanita yang berusaha menjadi takwa kepada Allah, sampai sekarang belum semuanya yang sudah akil balik, yang beragama Islam, yang menggunakan jilbab ataupun hijab secara syar'i. Masih ada yang menggunakan dengan hijab atau jilbab yang ketat, yang menampakkan molek tubuhnya dan lain-lainnya. Olahragawan kita, bahkan seorang laki-laki, sudah hampir menutup auratnya ketika bermain sepak bola, bermain voli, dan olahraga lainnya. Auratnya masih terbuka, lututnya masih kelihatan. Padahal Allah telah perintahkan, Nabi mengingatkan bahwa ketika sudah akil balik, laki-laki perempuan harus menutup auratnya. Hal-hal yang sederhana seperti ini sepertinya belum muncul secara bersama-sama. Memang ada sebagian yang sudah melaksanakannya, memang ada sebagian yang melakukan ini. Tapi alangkah indahnya kalau seluruh orang Bangka ini, laki-laki perempuannya, meningkatkan takwanya kepada Allah, berusaha menjadi orang-orang yang paling takwa di hadapan Allah, menutup auratnya dengan sempurna, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah, apapun risikonya, bahkan kehilangan jabatan pun, bahkan nyawa pun, kalau risikonya harus hilang demi menegakkan aturan Allah, maka kita mesti berani. Tantangan itu termasuk kepada saya sendiri dan keluarga kami, juga kepada kita dan keluarga kita semua. Jamaah salat Jumat yang Allah banggakan, insya Allah, kalau kita saat ini hanya berharap kepada pemimpin yang ada di seluruh Indonesia ini, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, lurah, kepala dusun, ketua RW, kepala lingkungan, sampai tingkat RT. Kalau kita hanya berharap kepada mereka saja untuk mengajak rakyat se-Indonesia ini untuk bertakwa kepada Allah, maka harapan itu sampai saat ini belum pernah terjadi secara menyeluruh. Kalau sebagian bisa jadi sudah ada, tapi secara menyeluruh belum terlaksana sampai saat ini. Kita Indonesia sudah merdeka 77 tahun, dan ternyata selama 77 tahun ini, seingat saya, sejak saya mumayyiz, tahu mana yang baik, mana yang buruk,
sampai umur saya hampir 52 tahun saat ini, belum pernah ada program dari negara kita untuk membuat kita bertakwa kepada Allah secara total.